Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun para pemirsa berada. Baiklah di sini saya akan memaparkan terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya mempelajari tentang sikloid dan ini juga menjadi tugas dari mata kuliah Fisika Matematika 3 dari program studi fisika di Universitas Erlangga. Nah, di sini saya akan memaparkan lagi dan merangkum ya, lebih tepatnya merangkum dari materi tentang sikloid. Sebenarnya apa sih itu sikloid? Nah, bentar, perlu share screen dulu. Nah, share. Nah, jadi secara sederhana sikloid itu adalah bentuk yang digunakan untuk mencari jarak tercepat menempuh suatu daerah dalam pengaruh gravitasi. Nah, untuk sikloid ini membutuhkan membutuhkan persamaan Lagrange ya, seperti yang bisa dilihat. Nah, ini sikloid. Atau sikloid itu sebenarnya berasal dari permasalahan yang disebut Brechistochrone problem. Nah, Brechistochrone problem ya ini secara simpelnya itu bagaimana kita dapat mencapai dari satu titik ke titik yang lain atau jarak tercepat dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu daerah yang terkena pengaruh gravitasi. Jadi ini kalau misalkan kita bahas di luar angkasa juga akan berbeda. Tapi ini kita berbicara dalam pengaruh gravitasi. Jadi kalau untuk di bumi, di Mars ataupun berbeda planet dengan perbedaan gravitasi, tentu hasilnya akan berbeda. Untuk Brachistochrone sendiri, mengapa hasil akhirnya berbentuk sikloid? Nah, jika kita turunkan, nah kita akan mendapatkan seperti ini. Setengah mv kuadrat minus mgy sama dengan nol. Nah, kenapa sama dengan nol? Karena kenapa dia minus mgy? Karena energi kinetik yaitu dengan energi potensial. Kemudian kita mendapatkan kecepatannya sekian, yakni akar 2 GY. Dan kemudian kita turunkan lagi sampai nanti akhirnya muncul persamaan ini. Nah, persamaan F sama dengan akar 1 plus Y aksen kuadrat per Y, jika kita gambarkan akan membentuk gambaran sikloid. Itu seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Itu juga tidak terlepas dari persamaan Euler-Lagrange yang dipakai. Nah, persamaan Euler-Lagrange itu berangkat dari eh, bagaimana kita menganalisis suatu gaya atau suatu energi pada koordinat umum. Jadi tidak terpacu pada koordinat kartesian. Karena gerakan benda itu kan juga tergantung dari dia bergeraknya bagaimana. Apakah dia bergerak secara melingkar ataukah secara silindris itu bagaimana? Kan juga nanti ada koordinat silinder, ada koordinat bola. Jadi kita menyatakannya dalam koordinat umum. Sehingga karena gaya-gayanya itu bersifat konservatif, maka bisa dijadikan sama dengan nol. Di sini saya tulis ya, untuk karena gayanya konservatif, maka dw atau perubahan gaya itu sebanding dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Dan jika dimasukkan nanti akan mendapatkan persamaan yang bentuk akhirnya akan menjadi persamaan Lagrange. Ini D per dt dalam kurung do L parsial L terhadap G dot atau kecepatan di koordinat umum, yaitu kecepatan terhadap sumbu G dikurangi dengan parsial L terhadap G sumbu G sama dengan nol. Nah, mungkin secara sederhana itu yang dapat saya rangkum dan mungkin akan saya ulangi lagi yakni Brachistochrone problem yang penyelesaiannya ada sikloid secara sederhana yakni bagaimana kita mampu menghubungkan kedua titik dengan jalur tercepat dalam pengaruh gravitasi atau dalam tidak hanya gravitasi, dalam pengaruh medan lain. Mungkin nanti sebuah elektron ditaruh dalam medan elektromagnet itu juga akan berlaku juga Brachistochrone problem. Karena kan namanya problem tentu harus ada solusi, ya kan? Mas kalau problem nggak ada solusi ya sama aja nggak selesai gitu. Jadi ya sikloid adalah solusi dari Brachistochrone problem yang nanti akan berbentuk seperti sikloid. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.